jelas kunci keberhasilan Garuda Pertiwi jadi juara Piala AFF Putri 2024 bersama pengamat sepak bola M. Kusnaini. Bungkus, selamat petang. Selamat petang, Cindy. Bungkus, kan kalau kita lihat ini pasti bukan prestasi yang instan. Kalau Anda mencermatinya sebenarnya pemetaan kekuatan dari Timnas Putri seperti apa sih? Iya, tim yang kita punya saat ini yang kemudian menjadi juara di Piala AFF ini kan sebetulnya tim yang sudah dibentuk cukup lama ya. Bahkan juga ditangani oleh pelatih yang sama dan selama setahun lebih ini mereka berproses. Saya mencatat dalam 1 tahun ini mereka sudah bertanding 10 kali dan 6 diantaranya menang, termasuk mengalahkan salah satu tim juga di Asia Tenggara, Singapura. Meskipun kemudian kita juga sempat dikalahkan cukup telak oleh tim Belanda ya, tapi terlepas dari kekalahan itu penampilan tim ini menurut saya dari waktu ke waktu terus membaik ya. Ditambah lagi kita juga mendapatkan tambahan beberapa pemain yang membuat tim ini semakin membaik. Nah, karena itu saya pikir kita bangga bahwa akhirnya mereka bisa meraih sesuatu gelar pertama di level ASEAN, meskipun memang harus diakui bahwa AFF 2024 Women's ini kan sebetulnya tier kedua ya, tier utamanya nanti kan ASEAN Women Championship. Karena itu mungkin jangan heran kalau di AFF 2024 ini belum ada nama-nama seperti Thailand, Vietnam, Australia, juga juara bertahan Filipina, karena mereka nanti menunggunya di ASEAN Women Championship. Ini tier keduanya. Jadi walaupun demikian, meskipun hanya tier kedua, saya pikir kita harus mengapresiasi pencapaian Timnas Putri ini, karena sekarang mereka sudah bisa membuktikan bahwa mereka pun mampu bersaing, bahkan menjadi yang terbaik di antara 6 tim yang ikut dalam kualifikasi ini. Nah, Bungkus, kan kalau nanti di Asian Women's Championship ada Vietnam, Thailand, Filipina, Myanmar, dan juga Australia yang akan menjadi tim-tim terkuat di regional. Gimana caranya untuk bisa memastikan Timnas Indonesia ini tetap melesat mulus nanti di sana? Iya, karena kebetulan kita belum punya kompetisi yang rutin ya untuk putri ini, yang ada hanya turnamen-turnamen, itu pun jarang sekali digelar, maka memang pilihannya tidak banyak kecuali melakukan TC, banyak beruji coba. Karena bagaimanapun pembentukan kerjasama tim, meningkatkan kualitas pemain itu melalui pertandingan, tidak cukup hanya melalui latihan. Karena itu saya berpikir harusnya kemenangan di AFF kali ini jadi momentum bagi federasi untuk tidak berlama-lama mengimplementasikan atau merealisasikan terwujudnya Liga 1 Putri ya. Ini momentum saya pikir bagi federasi untuk dengan segala kesulitan yang kita pahami memang masih ada di sepak bola Indonesia, tapi kehadiran liga itu tidak bisa dihindari. Karena tanpa adanya liga, pemain-pemain ini kesulitan untuk mengembangkan kemampuan mereka, untuk mengukur hasil latihan, dan hanya bergantung kepada TC yang itu pun menurut saya sebetulnya high cost juga, karena TC berulang-ulang itu kan di samping menyulitkan bagi jadwal pemain juga high cost. Lebih bagus kalau mereka punya kompetisi, karena dengan kompetisi itu akan lebih banyak yang bisa dilibatkan dan mereka pun lebih mampu mengukur hasil latihan, lebih bisa melihat perkembangan kemampuan mereka dari pekan ke pekan. Oke, artinya masih kurang kompetisi tadi juga untuk melatih jam terbang. Tapi kalau untuk menjelaskan dari Asian Women's Championship tadi, seperti apa yang secara internal dulu bisa dievaluasi? Iya, yang pertama menurut saya tim ini bermain sudah lebih baik ya dibanding ketika kita melihat mereka beberapa bulan yang lalu ya. Saya melihat perkembangannya cukup baik, power pemain juga sudah semakin baik. Karena di Putri itu power penting ya, karena bobot shooting itu akan cukup menentukan ketika kita berhadapan dengan lawan-lawan. Nah, kita melihat dalam AFF ini beberapa pemain kita bobot shootingnya sudah cukup baik ya, entah itu Claudia Suneman, entah itu Reva, begitu juga dengan Sari, pemain yang juga cukup penting perannya di dalam tim, itu sudah memiliki bobot shooting yang cukup baik, sudah menjadi pemain yang mampu menciptakan serangan-serangan berbahaya, shooting-shooting berbahaya. Ini kan perkembangan yang didapat sesudah melalui banyak proses latihan, proses TC, proses uji coba ya. Cuma memang kita harus lebih meningkatkan level lagi kalau kita nanti main di level ASEAN Women Championship, karena pemain-pemain yang berasal dari negara lain itu memiliki banyak yang punya kompetisi ya. Kita sudah melihat bagaimana waktu kita lawan Hong Kong ya. Hong Kong itu 2 kali kita ketemu, kita dua-duanya kalah. Karena pemain-pemain Hong Kong itu sudah rutin berkompetisi, bobot powernya itu kelihatan berbeda ketika syuting dibanding pemain kita. Nah, nanti kita akan menghadapi misalnya juara bertahan Filipina. Pemain Filipina itu reguler berkompetisi, sebagian besar bahkan ikut kompetisi di Amerika ya, karena sebagian kan bermain sebagai mahasiswa di Amerika, mereka masih menempuh pendidikan di sana dan berkompetisi di Amerika itu kan cukup baik untuk sepak bola putri. Sementara kita kan praktis tidak ada kompetisi putri. Jadi memang mau tidak mau kita harus meningkatkan level mereka dengan memperbanyak pertandingan melalui uji coba. Nah, soal kompetisi itu artinya apa sebenarnya kesulitannya? Uji coba dalam waktu dekat masih bisa dilakukan menuju Asian Women's Championship itu?
Iya, ya memang pilihannya itu, karena kalau menggulirkan kompetisi itu bukan untuk jangka pendek ya, tapi untuk jangka menengah dan jangka panjang. Karena itu formulanya harus ada kompetisi. Tapi kalau untuk meningkatkan level tim ini, maka jalannya ya memperbanyak uji coba, memperbaiki kinerja pemain melalui pemusatan latihan. Tidak ada pilihan. Nah, yang lebih mungkin lagi mungkin kalau kita bisa mendapatkan tambahan pemain yang punya pengalaman berkompetisi. Kan yang kita dapatkan nih pemain-pemain yang sudah kita rekrut bergabung nih kan ada beberapa pemain dari luar, tapi sebetulnya mereka juga masih minim berkompetisi. Nah, itu yang membuat mereka kemudian di tim sudah mampu menjadi bagian dari tim, tapi belum bisa mengangkat level tim cukup tinggi ya. Oke. Ya kita harus akui bahwa ini memang proses yang panjang karena timnas putri sekali lagi saat ini bukan merupakan prioritas. Karena itu memang kita harus melihat tim ini berproses secara perlahan ya, berbeda dengan tim putra yang progresnya lebih progresif. Oke. M. Kusnaini, pengamat sepak bola, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu. Baik, Cindy.